Satu, dua, tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang di rangkaian sosialisasi SNMPTN, SBMPTN dan juga SMMPTN tahun 2021 bersama tim dari Universitas Andalas. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu beserta calon mahasiswa PTN ataupun Unan Rangers yang kita sebut Unan Rangers ini calon menjadi mahasiswa Universitas Andalas ya Bang Yunan ya. Dan tentunya kita akan senang memandu acara sosialisasi nasional ini bersama saya Devarisa dan rekan saya. Dan saya Dunan dari Humas dan Protokol Universitas Andalas. Dan tentunya seluruh peserta sosialisasi izinkan kami menyapa. Dan pertama itu adalah kita sapa secara virtual Bapak Rektor Universitas Andalas. Selamat siang Profesor Dr. Yuliantri SH.MH yang sudah hadir bersama kita di aplikasi Zoom. Dan juga kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Sofyan M.Fam APT selaku staf ahli Wakil Rektor 1 yang juga sebagai sekretaris dari tim panitia SBMPTN, SNMPTN dan juga SMPTN tahun 2021 di Universitas Andalas. Dan tak lupa kami menyapa juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Majelis Guru dan juga Guru Bimbingan Konseling yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya yang berbahagia pada siang hari ini adik-adik mahasiswa dari SMA, MA dan SMK se-Indonesia yang hadir pada hari ini. Dan juga tentunya kita tidak lupa menyapa mungkin ada yang bergabung wali murid kita dari kelas 12 dari tingkat SMA, SMK dan MA dari seluruh Indonesia beserta adik-adik calon mahasiswa yang masuk PTN tahun 2021 ini yang kami banggakan. Dan adik-adik semuanya yang kami banggakan seluruh peserta sosialisasi mengawali rangkaian acara kita pada siang hari ini. Marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik adik-adik siswa peserta sosialisasi yang kami banggakan, demikian lagu kebangsaan Indonesia Raya telah kita nyanyikan bersama. Dan tentunya Deva, siang hari ini kita berbangga dapat hadir bersama. Iya, Dan benar sekali. filosofi anak milenial hari ini Iya. berkata seperti ini: tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta gak jadi ya. Dan Karena tentunya kita percaya ya bahwa adik-adik yang bergabung melalui Zoom meeting di hari ini melalui live YouTube kita di Universitas Andalas, bahwa mereka yang bergabung ini mereka yang 100% hatinya mau masuk ke Universitas Andalas, baik melalui jalur di SMPTN, di SBMPTN maupun di jalur mandiri nantinya. Dan tentunya
kita juga akan perkenalkan bagaimana sih sebenarnya Universitas Andalas itu. Mungkin sebatas searching baru kan? Iya. Nah, sekarang kita kasih tahu Iya. sekilas tentang Universitas Andalas untuk adik-adik kita yang mendambakan kuliah di Universitas Andalas. Mari kita saksikan bersama cuplikan profil Universitas Andalas. Welcome to Universitas Andalas, kampus tertua di Sumatera dengan akreditasi A. Selain memiliki dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, Universitas Andalas juga memiliki fasilitas dan sarana yang modern dan lengkap yang bisa menunjang kegiatan perkuliahan kamu. Mau tahu gimana serunya kegiatan kuliah di Universitas Andalas? Check it out! Universitas Andalas memiliki berbagai program studi pilihan. Selain kuliah, pastinya terdapat banyak kegiatan non-akademis yang akan mendukung bakat dan minatmu. So, you'll be ready to hit the world. Universitas Andalas dibangun sejak tahun 1956 dan menjadi universitas ternama di Pulau Sumatera. Bekerja sama dengan perusahaan profit membuat lulusannya menjadi mudah mencapai impiannya.
bete di kampus. Itu nggak berlaku di Universitas Andalas, karena Universitas Andalas punya banyak banget tempat-tempat kece. Gimana, seru kan? So, jangan ragu untuk mewujudkan impianmu bersama Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa. Ya, kembali lagi tentunya bersama kami, saya Deva. Dan saya Dunan dari Rumah Stang Protokol Universitas Andalas di rangkaian sosialisasi SNMPTN, SBMPTN dan juga SMMPTN tahun 2021. Tentunya masih bersama tim sosialisasi dari Universitas Andalas. Ya Deva, barusan kita sudah saksikan profil singkat dari Universitas Andalas, tentunya sangat menarik dan juga menggugah hati calon mahasiswa Universitas Andalas. Karena kita kasih cuplikan biar penasarannya makin meningkat nih. Betul sekali. Karena Dan mungkin barangkali mau ada mau ke Padang mulai di Unan, tapi karena pandemi nggak jadi gitu ya. Makanya kita kasih cuplikan tadi ya. Spesial untuk calon-calon mahasiswa perguruan tinggi negeri Dan Indonesia. kita tahu bahwa Unan juga termasuk universitas terbaik di seluruh Indonesia di peringkat 13 PTN terbaik ya. Dan kita juga merupakan universitas tertua di Sumatera dan ini juga menjadi cikal bakal tumbuhnya guru besar di seluruh Indonesia, dan Unan juga berpengaruh pada pendidikan di Indonesia maupun di luarnya ya. Dan tentunya ini yang banyak cetakan-cetakan Unan yang sudah luar biasa. betul sekali Deva, dan tentunya ini yang paling penting ditanyain sama mahasiswa adalah calon adik-adik siswa dan calon mahasiswa, karena kenapa selalu bilangnya mahasiswa, karena ini udah berasa dekat dan ya. orang-orang jadi mahasiswanya 60% udah banyak ya. ini ya. Betul. Menjadi mahasiswanya. Sesuka bilangnya mahasiswa. Iya. Jadi kalau udah dibilang mahasiswa, kita doakan dan semoga amin nanti bisa menjadi mahasiswa Universitas Andalas. Dan yang penting tadi saya bilang Eva adalah Unan itu sudah akreditasinya udah A, dan juga beberapa prodi dari beberapa jurusan di Indonesia, di Universitas ini sudah memiliki akreditasi internasional. Iya, benar Nah, sekali. tentu ini sebagai komitmen juga Universitas Andalas sudah siap berkiprah di internasional. Iya, benar sekali. Dan tentunya di Universitas Andalas juga menampung semuanya bakat minat adik-adik, baik dari jurusan yang dia suka. Itu di Unan sendiri terdiri dari 126 program studi yang terdiri dari dalam 15 fakultas. Betul. Dan kita inginkan ya nanti adik-adik supaya tidak salah pilih jurusan. Dan nanti seputar Unan nanti kita akan bahas dengan Pak Sofyan. Namun sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Andalas. Namun kita lihat dulu bagaimana adik-adik kita, apakah sudah banyak yang bergabung nih? Ya, udah lumayan banyak yang bergabung, dan kita sapa juga adik-adik dari berbagai
sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Tadi ada beberapa yang diintip-intip, ada dari Bandung juga, Wow, jauh dari ya. Papua, Oke. dari seluruh kawasan yang ada di Indonesia. Tentunya kita bergembira menyambut kehadiran adik-adik semuanya hadir di Universitas Andalas tentunya. Kita sapa ya, ada dari Bandung. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Dan Eva masih berbicara tentang Universitas Andalas, tentunya kontribusi UNAN untuk kemajuan bangsa sangat besar sekali. Tentunya banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang sudah hadir dan berkiprah di Indonesia berasal dari Universitas Andalas. Contoh satu orang siapa nih, Eva? Aduh, siapa ya? Kita bisa Siapa? cek itu ini ada Siapa? KPIRI kita, Siapa? Bapak Yuliandri. Yuliandre Darwis ya. Darwis ya. Ada juga Udah hakim, mulai ceki-ceki ini ya di ada juga hakim Instagramnya. Mahkamah Konstitusi kita, ada Prof. Saldi Isra. Iya, benar sekali. Tentunya jebolan dari Universitas Andalas tentunya. Dan nanti itu bisa banyak sekali ya alumni-alumni yang mencetus apa namanya ya, nama-nama jabatan di seluruh Indonesia itu udah punya posisi-posisi penting tentunya di Betul seluruh sekali, Dapat. Indonesia. Terus yang Untuk paling penting pandemi juga, ini yang kita paling penting juga. banyak ya cetusan dari UNAN, terutama dari Dr. Andani ya, Bapak Andani yang Iya. juga sekarang ini sudah berkiprah ke Staf nasional ahli juga. ya. Kita ucapkan selamat ya. Staf ahli Menteri Kesehatan ya. Ini bukti kontribusi yang luar biasa dari Iya, Universitas benar Andalas. sekali. Jadi Bahwa tadi UNAN saya juga sampaikan. berperan tidak hanya dari bidang studi yang lainnya, tapi juga berkiprah apa yang lagi viral saat ini. UNAN juga tetap masih mencetuskan namanya dalam bidang apapun. Dan tentunya kita kaitkan dengan adik-adik siswa dan calon mahasiswa kita bahwa Universitas Andalas punya komitmen bahwa selain akademik, UNAN tentunya akan menyiapkan lulusannya juga berkontribusi di nasional dengan peningkatan soft skill. Iya, Dan benar tentunya banyak sekali program-program pengembangan diri dan pembekalan-pembekalan yang diberikan oleh Universitas Andalas untuk menyiapkan lulusannya. Dan saat ini juga prestasi-prestasi mahasiswa Universitas Andalas sangat luar biasa karena terus berkiprah di internasional, di nasional, dan juga tentunya Iya, di benar berbagai sekali. bidang tentunya. Iya, benar sekali. Dan tentunya UNAN juga menampung semua baik minat dan bakat itu tadi nih Bang Donan, karena seru sekali ya di UNAN itu juga mahasiswanya baik-baik ya, dosennya ramah juga, dan cara ngajarnya juga enak gitu, dan apalagi lingkungannya nih green. Green sekali. Sejuk banget pokoknya. Itu perasaan Bang, ya. ini. Tadi yang udah dilihat Kalau ya. udah mau jalan ke UNAN ini tuh rasanya beda banget dengan yang di kota. Betul Aduh, sekali. pokoknya kami juga pengen banget nih berjumpa sama adik-adik calon mahasiswa baru kita yang masuk di Universitas Andalas nantinya. Baik, Deva, kita masih bahas seputar Universitas Andalas. Dan tentunya masih banyak program-program pengembangan yang telah dilakukan, khususnya nanti kepada anak-anak baru, Ya. siswa kita. Nanti ini kita juga melaksanakan yang namanya pelatihan karakter Andalasian. Ini sejenis training ESK yang dilakukan oleh Universitas Andalas. Ini dalam rangka penumbuhan karakter sejati namanya. Jadi sejati itu ada akronimnya. Apa sejati, Deva? Sejati ini apa nih Bang? Sejati? Sejati Boleh apa? dijelaskan dulu nih? Apa sejati? Jangan dikupas dulu, nanti kita kasih bocoran. Kita kasih bocoran ya, Ini sejati tentunya. apa gitu ya. Jadi ini juga harus dicari oleh mahasiswa atau juga calon mahasiswa UNAN ini apa saja. Itu karakter Andalasian. Kemudian juga untuk pembangunan karakter secara fisik dan juga secara mental dan pembangunan rasa dan jiwa nasionalisme. Karena juga mengadakan program namanya wawasan kebangsaan, dan ini juga bekerja sama dengan Korem 032 Wirapraja. Dan luar biasa Ya. ya, artinya ketika masuk UNAN itu juga dibimbing, diberi pemantapan bekal baik luar dan dalam ya, dan kita berharapnya juga keluarnya dari UNAN nantinya juga mencetus orang-orang yang luar biasa. Dan siap untuk terjun ke dunia kerja dan Ya. menyiapkan diri untuk berkontribusi untuk kejayaan bangsa. Iya, benar sekali. Dan bagaimana Bang Dono sudah bergabung ke Bapak Rektor dengan kita? Gimana, sudah Pak Rektor sudah bergabung?
Baik, kita masih menunggu hadirnya Bapak Rektor bersama kita untuk membuka rangkaian kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini. Dan kami ingatkan kepada seluruh peserta, nanti kita akan buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab kepada seluruh peserta nanti untuk silakan bertanya di dua sesi. Yang pertama dengan mengklik tombol raise hand pada Zoom-nya, dan juga nanti silakan bertanya langsung. Dan juga adik-adik bisa menanyakan di kolom chat dengan format silakan sebutkan nama dan asal sekolah, kemudian pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya tentunya banyak dan berasal dari berbagai provinsi dan kota. Ya, Dan jika pertanyaannya sama, mungkin kita skip. Jika ada pertanyaan baru, itu yang nanti akan kita bacakan. Jadi pertanyaan yang sama tidak kita ulang lagi gitu. Ya, benar sekali. Dan tentunya yang bergabung di YouTube kita beri ini ya kolom untuk bertanya. Silahkan juga mau bergabung melalui YouTube kita bisa diklik di YouTube di Universitas Andalas. Dan tentunya kita harapkan bertanyalah ya sebanyak-banyaknya. Betul, karena hari ini kita kupas. Karena ini adalah sosialisasi terakhir kita. Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi baik secara virtual di Zoom Meeting dan YouTube. Kita juga sudah sosialisasi melalui radio dan TV lokal maupun TVRI Sumber. Dan tentunya kita sekarang ini hari yang terakhir kita ingin menjangkau calon mahasiswa kita yang lebih banyak lagi dari seluruh Indonesia. Dan nanti kita harapkan bertanyalah sebanyak-banyaknya dan bertanyalah yang sewajarnya, yang jangan bertele-tele gitu ya, nanyanya boleh banyak tapi to the point ya. Jadi karena masnya apa ini dibahas gitu ya. Dan Eva jangan khawatir dan jangan galau karena nanti adik-adik juga bisa intip semua informasi-informasi berkaitan dengan SMPTN, SBMPTN atau juga jalur mandiri nanti di akun official dari Universitas Andalas di @unan_official. Yang belum follow boleh follow. Silakan. Ini wajib karena nanti updatean informasinya akan ada di sana. Karena zaman sekarang nih anak milenial kalau nggak punya IG itu belum keren ya. Terlalu ya. Terlalu. Kita minta juga buat adik-adik yang sekarang lagi megang handphone, silakan di follow dulu di Instagram kita. Kemudian cari Unan @unan_official. Jadi baik itu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga silakan untuk adik-adik untuk follow juga, subscribe akun YouTube Universitas Andalas dan juga Humas Unan. Iya, kita doakan yang follow semoga mereka lulus di Universitas Andalas. Betul, amin. Masih kita tunggu ya kehadiran Bapak Rektor untuk bergabung bersama kita. Dan silakan adik-adik, kita masih tunggu antusias dari adik-adik semuanya. Ini dari sekolah mana saja yang sudah bergabung dengan kita. Dan silakan kami ingatkan lagi kepada adik-adik semuanya yang nanti akan bertanya atau menyiapkan pertanyaannya, silakan nanti klik tombol raise hand di aplikasi Zoom, atau juga nanti kita buka juga kesempatan untuk menanyakan langsung ke narasumber dan juga di kolom chat dengan format. Nanti silakan adik-adik tuliskan nama dan asal sekolah baru pertanyaannya. Iya, benar sekali. Dan tentunya kita harapkan juga bagi teman-teman yang belum mengabari temannya mau ikut gabung di Zoom kita, silakan di share linknya ya. Kita buka seluas-luasnya ya. Karena kita juga pengen adik-adik mendapatkan informasi ini seluruhnya dan merata. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, marilah kita buka lagi acara kita dengan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Andalas kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yendrik SHMH. Disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua anak-anakku, calon-calon dari mahasiswa yang akan mengikuti proses seleksi untuk mengikuti masuk perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Dan juga pada kesempatan ini saya menyapa Bapak dan Ibu guru dari sekolah-sekolah yang kebetulan anak-anaknya pada hari ini ikut di dalam proses sosialisasi yang kami Universitas Andalas ini melakukan proses sosialisasi ini. Hadirin dan semua yang berkesempatan hadir pada siang hari ini.
Pertama tentu dalam keadaan manapun kita tetap senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada senantiasa diberikan kesehatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dapat mengikuti dan menghadiri sosialisasi walaupun kita lakukan secara virtual atau online. Mudah-mudahan acara kita ini sampai selesai nanti berjalan dengan lancar dan tentu bisa mencapai tujuan bagaimana anak-anakku mahasiswa itu dapat memahami bagaimana proses seleksi yang kita lakukan, khususnya untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, sebagai pengantar saja dapat saya sampaikan bahwa untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 ini, khususnya perguruan tinggi, itu melakukan proses seleksi melalui 3 jalur. Yang pertama adalah untuk jalur SNMPTN, yang sekarang prosesnya sudah dimulai, dan ini adalah bagian yang saya pikir semua sekolah dan juga siswa sudah secara teknis tentu sudah memahami bahwa bagaimana proses dan bagaimana mekanisme untuk mengikuti proses seleksi melalui jalur SNMPTN ini. Nah, semua perguruan tinggi, misalnya juga UNAN, kami menerima untuk yang jalur pertama ini itu sebanyak 30% dari target penerimaan kita untuk tahun 2021 ini, di mana kami akan nanti menerima lebih kurang sebanyak 6.000, ya 500 sekian siswa untuk lebih kurang 49 prodi yang ada di UNAN, khususnya untuk program sarjana. Dari pilihan prodi itu tentu anak-anakku semua yakin dan percaya saya bahwa sudah melakukan penilaian dan juga sudah melihat bagaimana potensi dan kemudian bagaimana pilihan yang terbaik yang tentu anak-anakku semua akan ikuti. Nah, itu yang untuk jalur pertama. Yang kedua, ada namanya jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini adalah proses seleksi yang juga dilakukan secara nasional, seperti hanya dengan SNMPTN, yang itu dikoordinasi oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Dan nanti untuk SBMPTN ini, seperti halnya dengan waktu-waktu sebelumnya, itu dilakukan dengan ujian tertulis, melalui UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Makanya anak-anakku semua tentu bisa nanti juga mengikuti bahwa untuk SBMPTN ini dengan UTBK, itu akan nanti dilakukan 2 bentuk penilaian. Nah, kita tentu berharap, dua penilaian. Satu adalah tes potensi skolastik dan potensi akademik. Nah, kita tentu berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan juga nanti adik-adik semua, anak-anakku semua bisa mengikuti tes UTBK ini sesuai dengan pilihannya yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah jalur seleksi mandiri. Nah, untuk jalur seleksi mandiri, Bapak dan Ibu, anak-anakku semua, itu memang setiap perguruan tinggi melakukan proses seleksi yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, kalau untuk SBMPTN tadi UTBK, itu setiap perguruan tinggi wajib menerima itu minimal 40% dari kuota atau dari daya tampung yang disediakan untuk perguruan tinggi itu. Untuk mandiri, kita menerima sebanyak maksimal 30%. Dan untuk mandiri UNAN, insya Allah tahun 2001 ini online dengan beberapa penerimaan. Satu, penerimaan secara akademik dengan rapor dari UTBK dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah dengan prestasi. Yang ketiga dengan jalur kerjasama, dan juga yang berikut adalah dengan jalur yang kita sebut dengan jalur internasional. Itu juga masuk. Termasuk satu adalah dengan jalur disabel. Itu juga kita lakukan. Makanya mudah-mudahan nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim kami dari UNAN. Nah, makanya dengan jalur atau 3 jalur penerimaan mahasiswa baru ini, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa berhasil dan juga bisa sesuai dengan apa yang dipilih. Insya Allah UNAN sebagai perguruan tinggi yang termasuk klaster 1 dari perguruan tinggi,
itu dapat menerima dan menampung anak-anakku semua yang tentu dapat melewati proses seleksi untuk ketiga jalur penerimaan itu. Itu mungkin sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Andalas dan juga perguruan tinggi pada umumnya pada hari ini Senin tanggal 15 Februari tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, banyak maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Andalas, Bapak Profesor Dr. Yuliandri SHMH, yang telah memberikan sambutan dan juga telah membuka rangkaian sosialisasi kita pada siang hari ini. Tentunya kita juga tidak sabar lagi ya. Mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021 ini ada 3 jalur, baik di jalur SNMPTN, di SBMPTN, dan di jalur mandiri. Nah, langsung saja untuk kita tanyakan pada narasumber kita di siang hari ini ada Bapak Dr. Sofyan M. HPT selaku staf ahli wakil rektor 1. Nah, ini Pak, untuk penerimaan jalur mahasiswa baru ini Pak, apakah sama dengan tahun yang sebelumnya dan bagaimana teknis untuk pendaftarannya nih Pak? Mungkin di jalur SNMPTN dulu kita bahas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para calon-calon mahasiswa baru yang dimanapun berada di seluruh Indonesia. Baik, saya dari tim SNMPTN, SBMPTN Universitas Andalas akan memberikan sedikit gambaran kepada adik-adik siswa bagaimana sesuai dengan pertanyaan tadi, seperti apa pendaftaran dan apa yang perlu dilakukan ketika di jalur SNMPTN. Jadi kita sekarang masuk pada segmen SNMPTN, di mana adik-adik sekarang tentu saya kira sudah ditetapkan oleh sekolahnya ya, apakah masuk dalam yang eligible untuk bisa ikut mengisi di formnya SNMPTN secara online, ya. Maka tentu setelah ditetapkan, kemudian dari itu menerima registrasi akun di portalnya LTPT, kemudian dengan akun itu langsung ikut pendaftaran. Sekarang pendaftaran sudah mulai tanggal 15 sampai tanggal 24. Ingat ya, tanggal 15 hari ini jam 3, jadi tiap hari itu sampai jam 3. Nah, jadi tidak bisa malam gitu kan. Jam 15 tidak bisa diakses. Nah, jadi pendaftaran itu dapat sampai jam 15.00 tiap hari sampai tanggal 24 Maret. Nah, kebiasaan siswa ini kan di ujung-ujung nih. Nah, nanti maka saran kita jangan membiasakan di belakang karena takutnya crowded gitu kan. Sehingga bisa stres gitu kan. Nah, atau data mungkin tidak tersimpan jaringan lelet gitu. Jadi bagusnya kalau memang sudah mantap pilihannya, ya mulailah sejak tanggal 15, 16, 17 ini. Ya, jangan di belakangan. Nah, kemudian pada waktu mau mengisi pendaftaran itu data harus kita siapkan semua. Apa yang kita upload gitu, termasuk data-data orang tua gitu kan, semuanya harus jelas gitu kan. Kemudian yang paling krusial adalah pada waktu penentuan prodi. Nah, ini. Jadi para siswa nanti kan akan diberi kesempatan untuk memilih 2 prodi maksimal gitu kan, 2 program studi, di mana 2 prodi ini bisa berada di perguruan tinggi, satu perguruan tinggi yang sama, ya, atau di 2 perguruan tinggi yang berbeda, ya kan? Dengan catatan jika berada di 2 perguruan tinggi yang berbeda, salah satu perguruan tinggi itu wajib berada di provinsi asal di mana SMA itu berada. Oke, berarti tidak bisa di luar provinsi asal sekolahnya ya Pak? Ya, ada boleh kedua-duanya, wajib salah satunya ada. Tapi kalau dia hanya memilih 1 prodi saja, boleh dimanapun, misalnya kalau di 1 prodi gitu. Oke, nah untuk di jalur SBMPTN gimana Pak? Ya, kalau SNMPTN mungkin dulu sedikit ya tambahan sebelum masuk SBMPTN. Nanti adik-adik ini ketika pengumuman kan nanti tanggal 22 Maret ya. 22 Maret. Ada sesuatu yang perlu dipahami adik-adik ya, karena kalau sudah dinyatakan lulus SNMPTN itu wajib mengambil. Artinya kita syukuri, alhamdulillah kita sudah lulus gitu kan, ada masuk undangan gitu kan, terhormat sebenarnya gitu kan, ya.
Sementara orang lain belum punya ini, di mana masih menggapai-gapai ya silakan, belum jelas kedudukannya. Karena kita sudah diberi itu ya atas kehendak Allah itu kan. Diberi tiket lah ya. Diberi tiket. Nah, kebanyakan itu ternyata banyak yang siswa ini ternyata ketika kita daftar ulang tidak daftar gitu kan. Nah ini bermasalah. Nah sekarang justru pemerintah mengatur ketat hal seperti ini. Jadi kalau misalnya siswa yang telah lulus ternyata tidak mendaftar, Nah, konsekuensinya gimana nih Pak? konsekuensinya mereka akunnya itu sudah terblok otomatis karena dia misalnya sudah diterima, maka tidak bisa akunnya ini digunakan untuk daftar di jalur berikutnya, jalur SB. Iya. Artinya SB itu kan wajib punya akun juga Iya. kan. Jadi otomatis akunnya sudah terblok sehingga mereka tidak bisa ikut UTBK. Nah, dengan demikian kalau sudah tidak bisa ikut UTBK, otomatis itu nilainya tidak ada ya. Nah, nilai UTBK ini banyak digunakan untuk syarat lulus SB itu wajib pertama kan. Nah, untuk jalur mandiri kadang-kadang perguruan tinggi tertentu juga mengambil nilai UTBK itu sebagai pertimbangan untuk kelulusan. Nah, kalau seandainya itu jadi pertimbangan kelulusan itu mereka tidak ikut jalur mandiri lagi kan. Berarti gagal banget ya. Gagal, kalau terus buat 3 tahun lagi mengambil- juga. Ada kemungkinan. mengambil dia SNMPTN kalau dia lulus, Ya. jadi nggak bisa ikut SB, nggak bisa ikut Kemungkinan mandiri tidak bisa juga. mandiri ya. Kemungkinan kalau seandainya perguruan tinggi itu mensyaratkan nilai UTBK sebagai pertimbangan kelulusan. Nah, untuk tahun depan dia masih bisa ikut nggak Pak? Bisa juga tidak ikut. Contoh sekarang ini yang bisa ikut SBPTN sekarang ini adalah memang 3 tahun belakangan ya, 2 tahun belakangan. Kecuali yang telah lulus SNMPTN. Nah, jadi orang yang telah lulus SNMPTN tahun 2021 sekarang, tahun 2019 kemarin, mereka udah kuliah, mereka dia mau ikut lagi itu tidak boleh sama sekali. Nah, berarti kalau itu dilakukan lagi untuk anak yang sekarang untuk 2 tahun ke depan, mereka tidak akan bisa ikut lagi 3 tahun. Jadi bakal terancam juga Berarti- 3 tahun iya. ke depan Memang ini ya. harus benar-benar ketika sudah diterima dan udah mantap berarti harus Ambil. Diambil ya. Intinya gitu, artinya Harus pemilihan hati-hati prodi ya, itu Pak, harus ya. ini harus hati-hati. Nah, jangan sampai asal ikut-ikutan teman gitu kan, disuruh orang tua, nanti kita nggak minat gitu kan. Jadi betul-betul dipilih walaupun itu prodi kedua. Karena kan kita milihnya dapatnya prodi kedua kan. Kadang-kadang anak-anak kan suka prodi kedua ini asal pilih gitu kan. Jadi artinya pilihan kita itu ada 1 dan 2, tetap itu harus ada yang kita minati ya. Karena bisa saja yang kita diterima itu di pilihan kedua kan. Berarti kita harus mengatur strategi bagaimana iya. nanti prodi ini harus ditetapkan. Dan Iya. berbicara tentang masalah prodi nih Pak, ada mungkin kita tadi bisa memilih 2 program studi, baik itu satu di program satu di program tinggi yang sama, satu di luar itu, atau juga kalau satu di luar itu bisa bebas ya Pak ya. Berkaitan dengan ini ada terpengaruh nggak Pak dengan sekolah, akreditasinya, jumlah alumni, nah ini bagaimana nih Pak? Berarti masalah penilaian berarti ya. Nah, ini memang banyak pertanyaan siswa bagaimana cara penilaian untuk lolos apa pengaruh dan nilai akreditasi di alumni. Betul. Nah, jadi gini ya, untuk SNMPTN itu bukan berdasarkan hasil ujian ya, tapi berdasarkan beberapa pertimbangan. Ada 2. Pertama nilai siswa itu sendiri, yang kedua nilai sekolah. Ya, kalau nilai siswa ada 2 pula. Nah, pertama nilai rapornya 1 semester 5, ya kan? Artinya sebenarnya mahasiswa sekarang ini hanya mengikut nilai, tidak ada usaha lagi ikhtiar gitu kan, karena sudah Perhatian kita dulu ya Pak Ya, ya. harusnya Menentukan menentukan diri. 1 hari itu belum Nah. menentukan kita ke depannya. jadi nilai rapor semester 1 sampai semester 5 diupload, dirata-ratakan nanti oleh sistem merata-ratakan. Jadi nilai rata-rata rapornya itu, ya kan? Rata-rata Rapor rapor semester 1 tidak sampai semester 5. tidak ini ya Pak, tentang semester satunya tinggi, tentunya semester dua rendah, itu ngaruh ya Pak? ngaruh. Ngaruh, ya. Terus yang kedua nilai siswa itu adalah nilai prestasinya. Nah, prestasi kan. Jadi kalau prestasi itu tentu yang juara gitu kan. Maupun juga sebagai peserta boleh juga. Jadi silahkan ada upload prestasi itu maksimal 3 kegiatan. Maksimal 3 Maksimal 3 kegiatan yang bisa diupload, ya kan. Makanya kalau misalnya kita ada beberapa, bagusnya semakin sertifikat internasional juga bagus. Iya. Jadi 3 buah kalau memang ada 4, 5 Tinggi ya poinnya ya Pak. tingkat tinggi poinnya. Internasional, nasional nomor 2 levelnya. Yang ketiga provinsi sama kabupaten kota sama. Jadi yang juara provinsi, juara kabupaten kota, malah juara sekolah juga boleh. Direkam di sekolah gitu kan. Nah, boleh. Nah, kemudian yang sebagai peserta juga bisa. Misalnya kita nggak ikut, hanya ikut saja sebagai peserta di tingkat sekolah, itu dihargai juga. Asal hanya 3 boleh. 3 sertifikat atau apa yang membuktikan dia itu ikut gitu kan. Nah, apakah juara atau ikut.
Nah ini Pak, yang untuk di jalur SNMPTN ini apakah sebenarnya menentukan di LTMPT-nya atau sekolahnya yang menentukan kelulusan anak ini lulus SNMPTN Pak? Oh, jelas itu yang menentukan itu sistem gitu kan, sistem dibuat LTBT dan itu dikembalikan lagi ke perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi itu punya formula berbeda kan, misalnya perguruan tinggi UNAN itu beda dengan yang lain, tapi secara umum sama poin-poinnya. Ada nilai pribadi yang 2 tadi, ada nilai sekolah. Di sekolah itu ada nilai akreditasi sekolah, kan ada akreditasi A, B, C. Ya, akreditasi A kan lebih tinggi dibandingkan akreditasi B. Kemudian ada nilai kualitas sekolah namanya. Nilai kualitas sekolah itu dari nilai lulusan alumni itu maksudnya gini, yang nilai alumni yang dari siswa sekolah itu yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur SB rata-ratanya berapa? Misalnya biasanya dipakai 3 tahun terakhir kan, misalnya seperti ini sekolah SMA A kemarin lulus ada 5 orang, ya kan? Nah 5 orang ini rata-rata nilai ujian UTBK-nya berapa atau nilai kelulusannya gitu kan? Dari 5 itu dibagi dengan nilai secara nasional berapa persen itu dapatnya. Berarti kami menegaskan juga Pak, berarti alumninya tidak alumni di perguruan tinggi pesantren ya Pak ya, tapi secara ketika dia masuk itu, ketika dia masuk di 3 jalur dapat. Iya 3 jalur itu. Ada di sini saya lihat rata-rata di jalur SB saja. Nah, nilainya kan bisa direkam dari nilai jalur SB. Kalau mandiri kan tidak ada, karena yang perguruan tinggi tidak punya ujian gitu kan. Kemudian tambah nilai apa namanya? Jumlahnya, tadi kan nilai-nilai mereka masuk, jumlah berapa orangnya itu. Misalnya sekolah yang semakin banyak, jumlah siswa yang dia luluskan terima di perguruan tinggi itu akan menjadi poinnya lebih banyak juga. Nah, jadi ada siswa itu bersaing sekolahnya dengan sekolah lain, ada juga bersaingnya dengan sama dia, gitu kan. Baik Pak, mungkin yang lebih detail lagi nih Pak berkaitan dengan prodi nih Pak. Mungkin ada beberapa adik-adik yang mungkin sudah merencanakan saya nanti bakal ngambil jurusan ini gitu kan. Nanti ini bagaimana strategi untuk pemilihan prodi nih Pak? Terusnya lebih detail lagi secara umum dan nanti digunanya seperti apa Pak? Ya. Jadi pilihan prodi disarankan tidak lintas minat. Maksudnya IPA memilih IPS. Ya kan, IPS milih IPA, disarankan saja, tapi boleh saja sebenarnya kan, IPA milih IPS. Nah, tergantung pada program PTN-nya. Jadi kalau PTN itu mensyaratkan misalnya ilmu fakultas hukum, boleh dari IPA maka boleh. Tapi kalau misalnya dia tidak syaratkan maka tidak boleh. Jadi tergantung dari perguruan tingginya mensyaratkan. Nah, ketika ada masuk ke sistem waktu milih prodi, itu sudah langsung kelihatan misalnya ini. Dia milih UNAN, nanti akan muncul nanti prodi yang ditawarkan untuk UNAN. Kemudian kita dia fakultas apa misalnya kan, nanti di UNAN itu kalau dia misalnya fakultas dia dari IPA, akan muncul nanti yang layar putih saja. Artinya inilah prodi yang saya tawarkan untuk anak ini. Tapi kalau misalnya di hitam dalam tampilannya, berarti tidak boleh diklik, tidak bisa ditentang gitu kan ketika ada pemilihan. Nah seperti itu. Jadi misalnya farmasi ya. Farmasi dipilih, dia mau pilih misalnya UNAN, kan keluar dia karena IPA ya, pilih kan nanti misalnya ada kedokteran, ada farmasi, ada MIPA, ada pertanian macam gitu kan. Nah silakan ditentang. Nah apakah itu pilihan pertamanya di kedokteran, pilihan kedua farmasi boleh, kalau dia sama ngambil UNAN saja gitu kan. Atau dia pilihan pertamanya di perguruan tinggi UNAN, pilihan keduanya di perguruan tinggi lain. Di luar Sumbar misalnya. Baik Pak, berkaitan masih dengan jurusan karena ini yang paling penting Pak. Ya. Kalau persaingan antar sekolah nih Pak, misalnya saya sama Devon nih di satu sekolah dan mengambil jurusan yang sama, ini peluangnya seperti apa Pak? Jadi sistem pengambilan ini secara nasional kan kita ada memilih bisa dua PTN ya, PTN 1, PTN 2. Nah, PTN 1 itu daya tampung sekitar 80% dari kuota yang disediakan untuk SN. Nah, ketika 80% itu nanti diseleksi pertama dulu, segmen pertama. Sehingga nanti orang yang telah lulus di pilihan pertama, maka tidak diikukan lagi di PTN 2, di pilihan kedua. Jadi kalau seandainya mereka telah lulus, berarti namanya tidak muncul lagi ketika termen berikutnya. Jadi seleksinya kan bertahap gitu. Ya kan? Nah, nanti baru dia di termen kedua itu hanya ditampung 20%. 20%. Nah, jadi oleh sebab itu siswa diharapkan harus jeli di sini, jangan menumpuk di satu prodi. Siswa yang sama, misalnya Mas Duna sama Deva ya, jangan menumpuk. Ya. Nah, ini untuk kuota gimana nih Pak di SNMPTN?
SD dan mandiri berapa di Unan ini Pak? Kota kita kan 30% seperti katakan Pak Rektor tadi ya, 30% SN. Jadi dari kita 6.400 total kita 6.456 orang itu sekitar 30% sekitar 1.900-an orang itu diterima jalur SN. Itu kota untuk cukup SN. banyak ya. Banyak Berarti ya, Pak. ada kesempatan bagi adik-adik calon mahasiswa yang masuk perguruan tinggi khususnya di UNAN bisa masuk. Ini ada kursi yang banyak ini dan mungkin yang ada yang resen nanti mungkin kita nanti akan tampung juga, tapi mungkin ini pertanyaan menarik juga nih. Biasanya perguruan tinggi ini stigma atau juga paradigma dari siswa atau juga dari calon mahasiswa kita menanyakan Pak, peluang lulus Pak ketika di Sumatera Barat ini ada prioritas nggak Pak untuk kelulusan, karena yang dari luar Sumatera Barat ini berapa persen nih peluangnya bisa lulus juga di SNPTN, ini seperti apa Pak? Iya. Sebenarnya kalau dikatakan peluang sebenarnya hampir sama sebenarnya ya. Artinya tidak ada perbedaan sebenarnya secara mendasar antara orang dalam Sumatera Barat untuk UNAN ya, di luar dengan Sumatera Barat. Secara umum sama, punya peluang yang sama kan. Yang membedakan itu nanti sebenarnya adalah pendistribusian kan. Nah, pendistribusian. Jadi kalau seandainya di sekolah luar Sumatera unggul, maka justru akan peluangnya akan lebih besar gitu kan. Kalau seandainya mendapatkan potensi yang lebih tinggi. Jadi kita terbuka. Jadi kalau untuk Universitas Andalas semuanya punya peluang sama, ya kan? Dan itu tentu masalah luar sumber dan sumber itu tidak menjadi pertimbangan ya. Nanti betul-betul dilihat dari rumusan tadi. Jadi intinya semuanya punya kesempatan yang sama untuk lulus ya. Dengan indikator-indikator yang syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada poin-poin nilai yang untuk di SNMPTN dan tentunya juga harus punya komunikasi yang baik dengan sekolah biar hasilnya lebih pas ya Pak ya. Ini kira-kira nih saya bisa masuk nggak ya gitu ya. Nanti juga kita butuh sosialisasi tentang ini bagaimana kedepannya untuk di jalur SNMPTN. Dan juga Bapak ini menarik juga masih terkait dengan jurusan nih Pak, bagaimana SMK nih teman-teman dari kita yang dari SMK misalnya SMK kesehatan Pak, ini bisa tidak masuk di kedokteran atau juga jurusan-jurusan yang di luar itu gitu. Nah, jadi gini, jadi seperti saya katakan tadi, kan tidak disarankan di dalam minat ya. Nanti ketika adik-adik ini yang mau mendaftar di akunnya tadi, akun LTMPT tadi, nanti akan ketahuan nanti mana yang terbuka bisa dipilih, mana yang tidak, mana yang putih dengan hitam. Jadi sistemnya sudah jelas ya Pak ya. Jadi ketika muncul berarti bisa. Misalnya di SMK farmasi misalnya ada. Mungkin yang jurusan farmasinya putih, bisa hitam. Gitu. Ya kan, tapi kalau misalnya bisa jadi kedokteran hitam berarti memang tidak bisa. Nggak bisa dipilih. Nah, artinya mana bisa dipilih itu tidak, nanti biasanya ketika di pendaftaran, di akunnya nanti akan bisa ini. Baik, mungkin masih kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Ada juga yang mulai nongol-nongol di Zoom kita, ada yang raise hand dari kita intip dulu ya. Ada Adam Iqbal dari Bandung ini. Ya, silahkan. Silakan ada mungkin dibantu untuk panitia untuk menghidupkan suara kalau meng-unmute Adam. Silakan ada Adam. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk bertanya. Mungkin ditakutkan tadi sudah dijelaskan, cuman kurang mendengar. Saya ingin mengulang pertanyaan mengenai tentang perihal pelampiran sertifikat. Apakah sertifikat yang dilampirkan itu harus sertifikat akademik saja atau boleh non akademik? Kemudian apakah sertifikat peserta olimpiade masih bisa memiliki bobot, dan juga tahun maksimal terbit sertifikat berapa tahun? Semenjak diploma. Terima kasih. Terima kasih Adam ya. Terima kasih Iqbal dari Bandung. Nah ini bagaimana? Siapa tadi? Iqbal ya? Iya, ada Iqbal Pak dari Bandung. Ya, jadi Ananda Iqbal dari Bandung ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, sertifikat itu yang boleh diupload tadi kan udah katakan maksimal 3 ya. Maksimal 3 Iqbal ya, dan juga teman-teman yang lain. Nah tentu mungkin apa jenisnya? Boleh semuanya, apakah di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang penalaran. Nah itu ada penalaran nanti, apakah penalaran itu seperti olimpiade, farmasi, fisika, kimia, matematika, biologi gitu kan. Jadi nanti ketika adik-adik masuk ke akunnya LTMPT,
nanti ada pertanyaan mengupload prestasi, ya kan? Nah, nanti silakan nanti di situ misalnya prestasi kalau dilihat 3 ya, prestasi 1 berarti apa jenis lombanya? Apakah olahraga atau seni atau penalaran? Nanti akan ada muncul di situ, ya muncul di sana pilihannya. Kemudian skalanya apa? Internasional kah? Nasional? Nanti akan ada pula pilihannya, diklik pula misalnya internasional, klik nasional gitu kan? Apa sekolah? Nah, kemudian diupload datanya. Jadi walaupun adik-adik hanya sebagai peserta ya, sebagai peserta, tetap upload saja walaupun tidak juara, ya kan? Tapi kalau ada yang juara, tentunya juara itu yang di-upload ya. Karena nilai itu didasarkan kepada prestasi tingkatnya nih. Kalau internasional lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan nasional. Nasional lebih tinggi nilainya dibandingkan provinsi. Kalau provinsi atau kabupaten kota ini sama, termasuk tingkat sekolah. Jadi kayak gini Pak, kalau misalnya di nasional dia hanya nggak juara tapi jadi peserta nih gimana? Boleh. Pokoknya gini, asal ikut sebagai peserta saja boleh. Ya kan? Nah, apakah di tingkat sekolah, tapi jangan asal tingkat RT ya. Kalau misalnya Pak di sertifikat nasional dia jadi peserta tapi nggak juara, tapi ada temannya yang sertifikatnya provinsi tapi juara. Ini kira-kira pertimbangannya seperti apa nih Pak? Jadi ada nilai sebagai peserta saja, ya kan? Peserta walaupun dia tingkat internasional tapi sebagai peserta, ya kan? Nilainya akan berbeda dengan juara. Jadi juara di tingkat provinsi, juara di tingkat kabupaten kota, juara di tingkat sekolah itu identik sama itu kan? Akan lebih tinggi poinnya dibandingkan dia hanya sebagai peserta saja walaupun internasional. Oh gitu ya Pak. Ya. Baik Pak, ini jadi ada penghargaannya masing-masing. Jadi ada penghargaannya Pak. Untuk tahunnya sendiri Pak, ini berapa tahun terakhir nih Pak? Yang penting dia tahun ketika sekolah itu. Oh, tahun ketika sekolah ya, berarti ada tahun 3 tahun, 3 tahun ya. Berarti kalau sesuai 1 berarti masuk kan 2019, 2020, 2021. Ini cukup jelas ya Adam, apa yang disampaikan dan sudah dijelaskan. Semoga nanti bisa ini memasukkan sertifikat-sertifikat yang paling tinggi range-nya seperti yang sudah dijelaskan. Pilih 3 yang terbaik. Terbaik. Kalau dapat internasional, nasional baru nanti provinsi atau juga kabupaten kota. Sudah dijelaskan. Nanti ada pertanyaan juga nih Pak Mas Budan, kalau seandainya tidak ada juara, tidak ada prestasi, tidak ikut lomba apa-apa, boleh juga kosongan. Jadi yang namanya prestasi itu tidak wajib diupload ya Anda ya. Kalau seandainya tidak punya, jangan cari-cari itu kan hanya cari gitu kan. Nggak harus ya. Jadi kalau harus punya, jujur ya, jujur aja memang kita mencari kejujuran sini. Nanti juga akan divalidasi. Kadang-kadang kan ada juga mau nih Anda ternyata kita temukan dia scan, menggunakan daftar itu akan mendapat itu kalau kedapatan langsung akan diberi sanksi dibatalkan kelulusannya. Risikonya lebih besar lagi. Jadi tentunya kita harapkan kepada adik-adik semuanya peserta sosialisasi untuk tetap jujur, karena juga azas dari ini penerimaan juga jujur. Jadi kalau dimulai dengan tidak jujur nanti juga bagus ya. Masalah lagi. Jadi artinya nanti tolong disiapkan sudah di scan apanya sertifikat itu. Jadi ketika mau isi akun, upload itu sudah ada. Jangan cari dulu gitu kan. Filenya entah kemana. Sudah disiapkan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi deh yang raise hand dari SMA 1 Tilatang Kamang. Baik, silakan. Adik-adik kita dari SMA 1 Tilatang Kamang. Kita lagi nonton bareng ini mereka semuanya. Iya. Silakan adik kita dari SMA 1 Tilatang Kamang. Pertanyaannya, panitia tolong diaktifkan suaranya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Asbi Asidik dari SMA Negeri 1 Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Izin bertanya, apakah pada tahun ini di jalur SNMPTN Yunan membolehkan siswa IPA mengambil jurusan sosum? Oke, itu aja pertanyaannya. Maaf sebelumnya tadi sedikit terputus. Baik, silakan Asbi. Pertanyaannya ada lagi? Mungkin kalau tidak cukup Pak, ini gimana Pak? Jadi mungkin mengklarifikasi bahwa izin bertanya, apakah pada IPS membeli IPA bisa nggak? Boleh ya Nanda ya. Boleh, tergantung kepada perguruan tinggi itu membolehkan atau tidak ya. Misalnya, jadi ketika Nanda nanti masuk ke portalnya LTMPT dengan menggunakan akun itu ketika beli prodi. Jadi sebab kita katakan misalnya kita mau, kan kita udah tahu tuh IPA misalnya kan, IPA. Nanti ketika mau memilih misalnya klik Universitas Andalas sebagai pilihannya, perguruan tinggi salah satu perguruan tinggi, nanti kelihatan mana yang putih mana hitam. Ya kan, kalau putih berarti itu bisa dicentang. Ya kan, pilihan pertama, pilihan kedua gitu kan.
Tapi kalau dia hitam, ya kan, maka dia tidak bisa dicentang. Nah, jadi langsung sistem akan bisa memblok ya mana yang boleh mana yang tidak tadi. Jadi kalau saya sebutkan apakah boleh atau tidak tergantung, maka kembali kepada perguruan tingginya. Misalnya undang bisa saja membolehkan perguruan tinggi lain belum tentu, gitu kan. Nah, jadi ketika adik-adik nanti masuk ke akun itu, ya mungkin ketika masuk akan ngerti nanti ya. Ketika masuk ke akun, nanti ketika mau memilih salah satu perguruan tinggi, pilih perguruan tingginya dulu. Misalnya Universitas Andalas, ya kan. Nah, Universitas Andalas nanti otomatis akan keluar mana yang bisa diambil. Kalau anak IPS ya mengambil, kalau data pertama masuk di IPS, maka akan kelihatan yang putihnya mana, gitu kan. Nah, nanti pilih situ apakah yang diambil itu pilihan satu atau pilihan kedua. Misalnya IPS-nya ilmu komunikasi, kan. Nah, dicentang di bagian di kolom pilihan satu. Berarti di pilihan keduanya tidak akan terblok lagi, gitu ya. Nah, kemudian mau pilihan keduanya mana? Apakah UNAN juga? Kalau UNAN juga langsung aja itu nanti tetap langsung di kelompok UNAN tadi kan. Tapi kalau misalnya mau ngambil perguruan tinggi yang lain, silahkan klik perguruan tinggi lain. Misalnya ngambil UI gitu ya. Nah, UI berarti pilihan keduanya. Oke. Nah, ini misalnya Pak ada sudah masuk ke akun LTPT dan berregistrasi, kira-kira pas daftar itu salah masukin prodi, bisa lagi nggak mereka ngulang? Asal jangan ini yang disimpan permanen. Nah, kan nanti ada tuh pertanyaan simpan permanen nanti ya. Jadi makanya ketika mau membeli prodi itu kenapa didampingi orang tua atau guru gitu kan? Karena takutnya asal pilih tersimpan gitu. Kalau sudah tersimpan permanen tidak bisa lagi. Jadi tentunya perlu konsultasi juga Pak dengan guru bimbingan konseling ya. Orang tua ini jurusan apa kira-kira yang bisa untuk dipilih peserta. Seperti yang sampaikan juga tadi, kalau udah pilih lulus totalnya nggak diambil, ini kan juga akan merugikan. Ya betul. Diri dan sekolahnya juga. Bagusnya sekolah itu makanya memetakan kan siswa A mengambil apa. Siswa B kan ketahuan mana yang numpuk mana yang tidak, gitu kan. Baik, selanjutnya kita masih tambahkan dulu kepada adik-adik yang bertanya secara langsung. Selanjutnya kita perkenankan kepada adik kita Aksya Reza ya dari SMA Islam Al-Ma'ruf. Silakan. Silakan adik kita Aksya untuk bertanya. Silakan selanjutnya untuk menghidupkan adik kita. Silakan Aksya, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksa dari SMA Islam Al-Ma'ruf. Saya izin bertanya, pertama, apakah Universitas Andalas bisa menerima untuk dipilih di pilihan kedua saat pemilihan universitasnya? Kedua, apa persyaratan utama untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tersendiri? Ketiga, apakah berpengaruh diterima atau tidaknya calon mahasiswa jika tidak mempunyai alumni lulusan dan sertifikat dan tidak mempunyai sertifikat? Oke, cukup banyak nih pertanyaan dari Aksa. Ada 3 ya pertanyaan dari Aksa. Terima kasih ada. Ini kalau pilih UNAN pilihan kedua ini bagaimana Pak? Nah, ini siapa nama Aksa ya? Aksa ya dari Telatang Kamang ya. Bukan Pak, sama satu ini. Oh, bukan Telatang Kamang, Islam. Islam Al-Ma'ruf. Oh, Islam Al-Ma'ruf di mana itu? Di luar Sumbar. Ya, pernah dengar di Sumatera Barat ya. Jadi untuk pilihan apakah UNAN pilihan 1 dan 2 itu terserah ya, tidak harus UNAN ya. Iya. Artinya gini, kalau seandainya Ananda mengambil 2 prodi, salah satu prodi itu wajib di perguruan tinggi di Sumatera Barat. Kalau sekarang kalau dia berada di Sumatera Barat SMA-nya. Tapi kalau berada misalnya di Sumatera Utara, salah satu prodi itu wajib di perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Utara. Begitu mau pilihan 1 atau pilihan kedua terserah. Jadi kalau misalnya mau UNAN jadi pilihan pertama boleh. UNAN pilihan kedua juga boleh, terserah aja. Soalnya berlaku ya Pak ya, di pilihan pertama itu 80% seperti itu. Iya, nanti itu peluang di pilihan pertama itu 80% ya secara nasional. Nanti di seleksi pertama nanti keluar datanya. Sisanya 20% nanti di term kedua lagi kan yang mengambil lagi pilihan kedua ya. Itu sudah dijelaskan dan sudah disampaikan juga dari awal ya. Berarti yang pilihan 1 80% pulangnya. Ini sekaligus mungkin mengklarifikasi ini ya, mungkin ada yang salah persepsi siswa membaca berita-berita ya, bahwasanya peluang untuk masuk UNAN mengambil pertama peluang bukan itu maksudnya. Artinya
siapa saja mengambil perguruan tinggi pertama itu sesuai tinggi pertama, peluang bersaing itu 80%. Seluruh Indonesia. Itu ada tampungnya kan. Iya, betul. Jadi misalnya kotanya adalah 100, maka 80 orang itu diambil dari yang mengambil pilihan pertama. Sisanya 20 orang diambil dari pilihan kedua. Iya. Berarti ini berlaku secara nasional. Itu bukan benar saja. Baik, Pak. Selanjutnya ini apa sih syarat utama untuk bisa lulus di Fakultas Kedokteran ini, Pak? Kedokteran UNAN nih. Ya. Kalau kedokteran UNAN saya lihat untuk ini mensyaratkan IPA ya. IPA, saya lihat ya, UNAN ya. IPA dulu ya. Tidak lima dari lintas ya kan. Terus yang kedua tentu nilai, karena ini kedokteran ini mana-mana saja passing grade-nya tinggi ya. Tinggi apa ya? Artinya yang mengambil situ pastilah orang-orang yang pernah nilainya bagus segala. Oleh sebab itu adik-adik tolong ukur kira-kira nilai adik-adik itu 90 berapa ya. Karena kalau lihat dulu kecenderungannya yang mengambil kedokteran itu nilainya rata-rata 90 ke atas. 94, 95 gitu kan. Nah, makanya kalau di bawah itu ada bukan ini, saya nggak tahu sekarang sebaran seperti apa, bisa jadi kan nilai anak-anak kan fluktuatif ya. Jadi yang jelas kalau tinggi kedokteran itu nilainya pasti tinggi rata-rata ya, karena itu yang paling diminati itu mah kedokteran tuh kan, termasuk habis itu farmasi, teknik tuh kan. Nah, makanya hati-hati di situ, karena bisa saja peluang SNMPTN juga kuotanya 1 orang misalnya, jadi untuk sekolah itu bisa saja kan. Sehingga kalau suatu kan kalau ada yang banyak di sana, berarti kan akan terseleksi siapa yang tinggi ya. Benar sekali. Itu udah jelas ya apa yang disampaikan tadi. Dan selanjutnya Pak, ini bagaimana Pak peluang lulus ini yang adik-adik kita nggak punya alumni lulusannya, terus juga yang tadi tidak ada sertifikat juga, seperti yang tadi udah dijelaskan. Sudah dijelaskan juga ya. Ya, kalau punya alumni itu alumni secara nasional ya kan. Nah, jadi siswa SMA itu yang menghasilkan alumninya yang kuliah itu berapa orang? Kuliah secara nasional gitu kan? Ya, tidak di perguruan tinggi yang gitu saja. Kan kita punya data, LTMPT punya data itu kan. Betul. Nah, misalnya ini berapa orang gitu kan. Kemudian selain itu berapa pula nilai masuknya, skor ujiannya. Ya, skor ujiannya. Jadi kalau sekolahnya baru sama sekali belum pernah mungkin gitu kan. Mungkin baru 3 tahun sekarang ini tidak pernah baru meluluskan pertama, mungkin nilai sekolah dari alumninya belum ada, mungkin 0 gitu kan. Tapi kan persentasenya kan tidak apa. Tetap saja nilai persen terbesar itu adalah nilai rapor. Individunya ya. Sudah cukup jelas ya Pak apa yang disampaikan oleh yang dari kita ada Kevin Imam dari SMA 4 Pekanbaru. Ya, silakan Imam. Baik, silakan adik kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan saya Kevin Imam Satria dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. Saya punya beberapa pertanyaan Pak, Bu. Ini menyangkut faktor alumni juga ya. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan, cuman saya pengen mengkonfirmasi aja. Untuk pertanyaan pertama saya yaitu jadi untuk faktor alumni ini, seandainya nih saya mempunyai alumni di jurusan A ibaratnya. Nah, saya juga mau mengambil jurusan A ini sejalan sama alumni saya. Nah, alumni saya ini sudah keterima di UNAN. Nah, apakah faktor yang mempengaruhi saya diterima enggaknya itu berdasarkan nilai masuk alumni saya waktu daftar SNMPTN dia, atau juga termasuk gimana progres dia selama dia kuliah di UNAN, atau bagaimana itu Pak? Nah, untuk yang kedua itu saya juga punya beberapa alumni yang jurusannya juga beda dengan yang mau saya ambil gitu ya di UNAN ya. Nah, apakah alumni saya yang misalnya saya mau ngambil jurusan A dan saya kebetulan punya alumni juga di jurusan yang B. Nah, apakah alumni saya yang di jurusan B ini dia juga bakal mempengaruhi kredibilitas saya untuk masuk ke UNAN atau tidak? Nah, mohon itu saja pertanyaan saya, Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kevin Imam yang tadi udah bertanya. Pak, ini lebih spesifik lagi nih Pak. Ini apa tadi? Alumni dari jurusan yang sama ini berpengaruh terhadap kelulusan juga nggak Pak? Jadi seandainya juga ini alumni beda jurusan, ini juga berpengaruh nggak kelulusannya Pak? Dan
ini indikator yang diambil ini secara umum Unan seperti apa Pak? Kelulusan alumni apakah progres nilainya saja, terus juga progres dia belajar di perguruan tinggi ini bagaimana Pak? Jadi ini Nanda ya, kan tadi dikatakan nilai SMPTN itu ada dua, nilai pribadi kita, yang kedua nilai sekolah. Ya kan, nilai sekolah itu berarti adalah lulusan sekolah itu atau alumni sekolah yang diterima di perguruan tinggi negeri ya melalui jalur ujian SB. Ya kan, kalau artinya kan nilai kualitas, kalau kualitas berarti betul-betul hasil ujian. Kadang-kadang nilai sekolah, nilai rapor kan tidak bisa terlalu kita ambil ya karena siswanya berbeda. Nilai 90 rapor semester adik SMA ini itu berbeda pula dengan ini kan, artinya berbeda-beda. Makanya untuk nilai kualitas sekolah, saya ingat ya, yang kita lihat itu adalah nilai kualitas sekolah. Kualitas sekolah berarti dilihat dari serapan artinya kelulusan alumninya ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SB. SB itu kan pakai ujian. Nah, kan arti berapa jumlahnya terserah pokoknya. Misalnya adik tadi misalnya Imam ini Gavin mengambil di kedokteran, ya harusnya kedokteran. Pokoknya total yang alumni yang terima di 3 tahun terakhir ini, ya kan, berarti yang 2019, 2020, sebelumnya juga 2018 juga kan. Nah, jadi berapa orang rata-rata terhadap secara nasional ya kan. Misalnya SMA yang tertinggi itu SMX, kita ada 100 orang mereka terima. Nah, SMA adik-adik itu berapa misalnya? Kalau misalnya SMA 4 tahun baru berapa orang yang selama 3 tahun terakhir ini? Dibandingkan yang tertinggi tadi, misalnya dia hanya dapat 5 orang misalnya kan, maka 5 dibanding yang tertinggi. Berarti tidak pada jurusan tertentu. Tidak, pokoknya semua saja secara global ya Pak. Maupun IPA maupun IPS, arti itu menilai kualitas sekolah yang kita nilai. Nah, dilihat dari nilai UTBK. Kalau UTBK baru tahun kemarin kan, SB yang sebelumnya kan bisa lewat ujian ujian konvensional pakai tulis langsung gitu kan, ujian langsung. Baik, rasanya cukup jelas ya dari yang disampaikan oleh Pak Sofyan. Selanjutnya kita masih, ini kayaknya antusiasnya luar biasa, memang masih banyak pertanyaan yang kita harus jawab. Selanjutnya ada Latifa dari SMA 1 Semando Sumatera Selatan ya. Silakan. Baiklah. Silakan adik kita untuk bertanya dari Sumatera Selatan. Terima kasih. Kak, saya mau bertanya. Satu Semendo Sumatera Selatan. Baiklah, untuk kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Saya mau bertanya Kak, rata-rata nilai raport untuk SNMPTN berapa Kak? Dan bagaimana kalau nilai raport yang naik turun? Apa bisa mempengaruhi peluang kita untuk lulus SNMPTN? Oke, itu aja Tifa pertanyaannya. Tadi sudah ini ya dijelaskan, tapi mulai kita konfirmasi lagi nih sama Pak Sofyan. Ya rapot ini bagaimana Pak? Naik yang turun, naik turun, terus masa berikutnya naik lagi, terus turun lagi. Ya namanya hidup pasti ya fluktuasi itu ada ya. Ada ya Pak. Kita dinamis ya Pak. Pas semester 2, 1 bagus, 2 sakit, waktu itu turun, muncul lagi gitu kan. Artinya kita cari itu nilai rata-rata, nilai rata-rata 5 semester, ya kan, semester 1 semester yang nilai yang mata pelajaran yang di UN kan, 6 misalnya 6 mata pelajaran di UN kan itu rata-rata. Jadi kalau turun naik ya berarti itu tidak masalah. Yang penting nilai rata-ratanya memenuhi atau tidak. Nah kalau masalah rata-rata berapa bisa masuk, ya tidak ada patokan. Yang penting pada waktu mendaftar semua siswa se-Indonesia, jadi ranking gitu kan. Nah jadi nilai rapor adik-adik itu rata-rata akan dikalikan dengan persentase rumusnya, ya kan? Nah, jadi berapa misalkan taruhlah misalnya nilai rapor itu nilainya 60% misalnya kan, misalkan nih maka 60% dari nilai rata-rata. Kalau misalnya ada nilai rata-rata 100, ya kan? 100 berarti nilainya 65% dari 100 berarti 65, ya kan gitu kan? Tambahlah nilai apa tadi sekolah, nilai yang sertifikat tadi kan? Ya. Baik, cukup jelas, dan selanjutnya kita masih buka untuk sesi pertanyaan. Kami persilakan kepada adik kita Nabila Irnia dari SMA 5 Pekanbaru. Silakan Nabila. Ya, terima kasih atas kesempatannya, sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, apabila misalnya ada 2 siswa dia mengambil prodi yang sama,
salah satu siswa memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, tapi siswa yang satu lagi nilainya tidak tinggi dan dia punya sertifikat. Nah, kira-kira siswa mana yang akan diprioritaskan untuk SNMPTN? Kemudian pertanyaan kedua, apakah siswa yang tidak berasal dari sekolah top 1000 masih berpeluang besar untuk masuk SNMPTN? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada syarat khusus untuk masuk farmasi UNAN lewat SNMPTN? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Pak, ini jelas nih Pak tentang prodi yang sama, satu nilainya tinggi dan satunya lagi punya sertifikat. Tapi yang satu ini punya sertifikat. Ya, jadi gini ya, pengalaman Bapak melihat ya nilai siswa ini kan rata-rata tipis-tipis bedanya. Koma aja kan, misalnya yang pertama itu 94,85, berikutnya 94,60, ya kan? Tidak nyemplang itu kan, kecuali 170 di bawahnya. Nah, bagian nilainya 94 rata-rata tidak jauh beda itu, ya Ananda siapa namanya? Nabila. Nanti akan bisa disalib oleh temannya yang punya sertifikat. Kalau misalnya di ranking 2, misalnya Nabila rankingnya ranking 2, nilainya 94,16. Temannya si A nomor 1, nilainya misalnya 94,95 kan. Nah, tapi karena misalnya yang teman satu itu tidak punya sertifikat, ya kan, si Nabila ini punya, maka si Nabila ini bisa menambah poin untuk nilai dia, ya kan? Nah, nilai dia bisa jadi lebih tinggi dibandingkan nilai temannya. Kalau nilai sekolah kan sama semuanya itu, akan dapat sama semuanya itu kan. Nah, dengan demikian, ketika pilihan prodinya sama, bisa saja yang terpilih itu anak ranking 2. Nah, ini tolong dipahami adik-adik ya. Tidak harus yang ranking 1 tertinggi di sekolahnya dalam prodi yang sama itu. Sama milih farmasi misalnya, dia yang pasti dapat, tergantung sertifikat tadi. Makanya saya kita himbau sekarang nih Mas, sebenarnya adik-adik yang di sekarang kelas 1, kelas 2 ikut aja lomba semua sekarang, karena itu berpengaruh. Kalau sekarang kan nggak ada lagi usaha untuk lomba lagi kan, karena kita hanya upload lagi kan, istilahnya berdoa aja lah kita ya kan. Di bawah makanya Bapak Ibu sekolah, kalau ada lomba-lomba yang diselenggarakan, ayo ikutin aja siswanya semuanya sebanyak mungkin gitu kan, karena itu berpengaruh ya, berpengaruh. Kemudian Pak, ada ini syarat-syarat khusus nggak Pak diterima di farmasi? Farmasi saya lihat mensyaratkan itu IPA ya, sama dengan kedokteran tadi, wajib IPA ya kan, SMK farmasi juga bisa ya. Nah, syaratnya itu aja, cuma nilai ya seperti tadi. Nah, kita melihat nilainya ya nilai tertinggi yang kita ambil gitu kan. Dari kota. Rata-ratanya ada nggak Pak? Nggak, dari kita nggak bisa cari patokan rata-rata. Berarti memang dari hasil ranking yang masuk juga. Pokoknya gini, farmasi itu sekarang ini kan 150 orang. 30% dari 150 berapa tuh? Ada 45 orang kan? Nah, 45 orang itu yang kita ranking. Nah, kalau misalnya memakai pola 80-20 tadi, maka di seleksi untuk yang ambil yang pertama 80% dari 45 orang. Nah, dari start 32 orang itu kan, 32 orang yang tersesi pertama yang ambil pilihan pertama kan. Nah, di PTN pertama, kemudian berikutnya baru di pilihan di PTN kedua. Sisanya PTN kedua 20%. Baik, saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan sama Pak Sofia. Baik, masih ada dan kami ingatkan lagi kepada adik semuanya jika pertanyaan yang sama untuk tidak kami harapkan untuk tidak ditanyakan lagi, dan juga tadi apa yang sudah dijelaskan narasumber, mungkin kalau memang ada ragu untuk pendalaman pertanyaan silakan ditanyakan lagi gitu. Jadi kami harapkan yang sudah bertanya atau jika pertanyaan yang sama tidak bertanya lagi gitu. Jadi kita bisa ke pertanyaan yang lain. Oke, ini ada yang bertanya di melalui channel YouTube kita di Universitas Andalas. Ada Davina Tiara Meljo yang bertanya, kalau misalnya di suatu sekolah pada 3 tahun belakangan ada siswanya yang lulus SNMPTN di UNAN tapi nggak diambil, kira-kira sekolah itu di blacklist atau tidak Pak? SNMPTN? Iya Pak. Iya. Jadi emang ya betul itu. Jadi siswa yang ternyata sudah dapat jatah merugikan dia sendiri siswa dan merugikan sekolah juga. Artinya sekolah itu akan dipertimbangkan lagi untuk bisa diikutkan, ya kan? Untuk dia dikasih kuota ya. Jadi oleh sebab itu jangan sekolah ada siswa ya, ini merugikan sekolahnya juga. Ini mungkin pertanyaan berlanjutnya Pak, kira-kira berapa lama ini masa blacklistnya? Oh, kalau sekolahnya mungkin tidak ya, siswanya yang siswanya sampai 3 tahun tidak ikut SB gitu kan. Jadi tidak sekolahnya yang di blacklist ya Pak ya. Jadi memang kita ingatkan dari awal kepada adik-adik semuanya sebelum ini memilih, tentunya kita harapkan untuk tetap ya mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sehingga nanti tidak merugikan diri dan juga
sekolahnya tentunya. Baik, masih ada pertanyaan ya Pak, ini dari Nadila Zalzilia ya, dari SMA 1 Ujung Batu. Ujung Batu ya? Oke, kita persilakan. Baik, dari kita Nadila, silakan pertanyaannya. Ya, sebelum kita menunggukan pertanyaan dari Zalzila tadi dan kita informasikan bahwa bagi adik-adik yang mau bertanya silakan bertanya, tapi yang jangan bertanya yang udah dibahas ya. Tapi di luar ini ya, karena kita capek juga. Sehingga maksudnya informasi-informasi lain lagi yang kita dapat seperti ini. SB ini Pak, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjut dulu untuk pembahasannya. Untuk SBMPTN sendiri bagaimana Pak untuk tahun 2021 ini, apa ada perubahan dengan dari 2020 Pak? Dari soal tesnya yang nanti gimana nih Pak? Baik ya, kita masuk kepada tahap yang kedua. Jadi jika Anda tidak lulus di SNMPTN, jangan putus asa lagi ya, masuk kepada tahap yang kedua. Jalur kedua, kesempatan kedua di SBMPTN. Nah, SBMPTN mensyaratkan maka wajib ikut UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya, UTBK. Nah, UTBK ini itu dilaksanakan nanti tanggal 12 April sampai 18 April gelombang 1. Gelombang keduanya nanti start tanggal 26 April sampai 2 Mei. Nah, pendaftarannya nanti dimulai buka sekitar tanggal 15 Maret. Jadi seminggu sebelum nilai hasil SN diumumkan, SN kan tanggal 22, insya Allah tanggal 2 Maret ya. Tanggal 15 Maretnya itu sudah buka pendaftaran untuk SB, ya kan, SBMPTN, ya kan. Nah, nanti apa yang berbeda dibandingkan sebelumnya, ya kan, tahun 2020. Yang pertama perbedaannya adalah yang tahun sekarang ini tidak ada, kalau tahun 2020 hanya ujiannya TPS saja, tes potensi skolastik ya. Kalau sekarang sama dengan tahun 2019 lagi, ada tes TPS, ada tes kemampuan akademik namanya, TKA. Nah, jadi ada TPS, ada TKA. Jadi ada di ujian 2 paket ujian itu. Itu yang pertama bedanya. Beda yang kedua adalah pada tahun sebelumnya untuk TKA itu ada matematika untuk sosum. Sosum ada matematika. Sekarang tahun 2021 kelompok sosum tidak ada matematika. Iya, tolong perhatikan adik ya. Itu perbedaannya secara signifikan itu. Kalau yang karena sekarang masih masa pandemik, maka tetap kita masih protokol kesehatan ketika ujian. Jadi harus pakai masker, jaga jarak, ruangannya tidak boleh dempet ujian sertanya kan. Kemudian kita suhunya juga kita periksa. Jadi adik-adik yang ternyata suhunya tinggi, nanti ketika ujian tidak bisa masuk ruangan. Tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Oh iya, itu penting sekali. Mata kuliah yang lain. Nah, jika seandainya untuk di SB ini, untuk di jalur yang ketiga ini Pak, di jalur mandiri. Ya. Nah, ini gimana ini Pak, di jalur mandiri ini Pak? Nah, jadi mandiri. Yang ditakutkan mahasiswa ini kan, calon mahasiswa ini mungkin UKT-nya lebih tinggi. Ini gimana sebenarnya mandiri ini Pak? Nah, jalur mandiri kita bicara kita unan gitu lagi ya. Nah, jalur mandiri Universitas Sundara membuka 4 jalur masuk. Pertama, seperti katakan Pak Rektor tadi, jalur kemampuan akademik sama persis dengan SN. Jadi melakukan nilai rapor tambah prestasi. Itu jalur kemampuan akademik. Ya, yang kedua, jalur prestasi unggul. Prestasi unggul itu ada juara di bidang olahraga atau di bidang penalaran akademik. Ya kan? Itu jalan kedua. Prestasi unggul ini uang kuliahnya adalah tidak membayar PI dia. Gratis PI, karena kompensasi dari mereka akan kita manfaatkan karena dia potensinya sebagai juara gitu ya. Nanti akan insya Allah akan dipakai untuk mewakili UNAN ya dalam lomba-lomba gitu kan. Termasuk hafiz Quran. Nah, jadi anak-anak yang hafiz Quran ini berapa juz Pak? Nah, minimal kita sekarang itu 20 juz. Minimal 20 juz. Nanti akan dites. Iya, dibuktikan dengan sertifikat dari sekolahnya, dari sekolahnya saja. Kemudian akan dites hafalannya apakah betul nggak minimal 20 juz. Nah, nanti akan silakan memilih bebas kuliah tinggi prodi mana. Dan terakhir nanti jalur kerjasama dengan pemerintah daerah, ada kerjasama. Jadi nanti adik-adik silakan tanyakan dengan Pemda masing-masing punya kerjasama dengan UNAN.
ya kan, sama dengan Yunan, maka biaya kuliahnya disupport langsung oleh Pemdanya. Nah, kalau dia punya sama dengan Yunan kan. Dan terakhir adalah untuk jalur mahasiswa calon dari berkebutuhan khusus. Jadi dari yang penyandang disabilitas ya, nanti akan kita berikan pula kuotanya. Dan juga untuk mahasiswa internasional. Ya, bisa ikut jalur mandiri. Dia cacat tapi masih bisa Ya, kesempatan bisa. untuk kuliah Nah, di perguruan tinggi negeri. Baik Pak, ini ada yang menarik juga Pak berkaitan dengan SBMPTN Pak. Ini sering juga ditanyakan Pak. Untuk ujian ini bagaimana Pak? Apakah misalnya saya di Kota Padang, apakah saya harus ujian juga ketika saya memilih universitas di luar Sumatera Barat? Di sini saya harus ujian di sana? Di Padang ya. Nah, untuk ujian ini semuanya di provinsi masing-masing ada ya. Jadi ada. Terserah misalnya ada di Riau, berarti boleh ujian ini Pekanbaru saja kan. Nah, pilihan itu terserah di mana gitu kan. Jadi silahkan di provinsi mana. Kita daftar, kita kan itu nanti ujiannya di mana. Kamu di Padang silahkan. Tidak harus milih di UNAM, ujiannya harus di UNAM. Ya. Kalau untuk daftar di UTBK nanti bayarnya berapa ini Pak? Ya, UTBK bayarnya bagi yang untuk kelompok saintek saja atau kelompok soshum itu bayarnya Rp200.000. Sementara yang kelompok campuran, campuran jadi dia memilih dua tadi saintek dan soshum, maka itu Rp300.000. Dibayar di semua bank ada ya, Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI. Nah, jadi 4 bank itu kita dimanapun ada itu sudah terlink semuanya. Itu sudah bank-bank pun juga mengakomodir untuk pendaftaran UTBK ini. Dan semuanya sudah siap. Misalnya Pak, ini menarik juga Pak berkaitan dengan tadi punishment ya ketika tidak mengambil SN. Kalau di SB sendiri bagaimana Pak? Apakah kalau tidak mengambil SB nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya? Nggak masalah kan? Mungkin karena dia tidak lulus lilisnya hanya lulus kelas 2 kan. Dia maunya pertama kan. Dia ngambil, mungkin ikut lagi mandiri boleh banyak juga seperti itu. Masih ada kesempatan ketika misal di SB ada prodi yang dikejar nanti dia nggak lulus, nanti bisa lanjut ke mandiri ya Pak. Kemudian ada juga menarik satu pertanyaan dari Fatri masalah uang kuliah yang mahal di mandiri. Itu apakah untuk ini gimana? Nah, kita punya KIP itu, Kartu Indonesia Pintar, adik-adik yang berasal dari keluarga ekonomi lemah, yang apa namanya, nanti bisa daftar KIP kuliah namanya. Kalau dulu namanya bidik misi. Bidik misi. Nah, sekarang KIP kuliah kita UNAN lebih kurang dapat kuota sekitar 1.400 orang, banyak ya. Ketika saya terima di Mandiri, gratis juga kuliahnya. Nanti kalau untuk adik kita SMA yang udah terima di kalau di SMA dia ada KIP juga ya Pak? Ada KIP sekolah. Daftar lagi ke kuliah, daftar lagi ke kuliah. Nah, ke kuliah itu nanti masuk ke portalnya Kemendikbud. Nanti ada itu. Nah, silakan upload di sana. Kalau mereka terima, maka kalau terima sebagai peserta KIP kuliah, udah terima pula di perguruan tinggi yang mereka tuju gratis. Mereka gratis ya. Dapat uang bulanan lagi kan? Mandiri ya Pak ya? Ya, termasuk dari Mandiri. Nah, ini kita ada yang bertanya juga nih Pak, diraiskan namanya Syafira Azura Handra. Silakan pertanyaannya, Syafira. Syafira Azura Handra. Silakan dihidupkan kameranya. Oke. Silakan bertanya. Kalau pertanyaannya? Baik, pertanyaan dari saya. Dari penjelasan tentang sertifikat pertanyaan pertama dari Kak Adam Iqbal, jadi tidak ada pengaruh antara sertifikat dengan prodi yang akan kami pilih. Misalnya, saya ada sertifikat menang tentang kesenian dan olahraga, tetapi nanti di SN saya akan memilih prodi tentang kesehatan. Jadi bagaimana penilaian tentang itu? Apakah bisa masuk lewat SN nanti atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Sofian. Iya. Jadi untuk sertifikat tidak ada pengaruh hubungan antara misalnya ada yang mengambil jurusan ilmu sosial misalnya ilmu hukum, kemudian yang dia punya olimpiade fisika misalnya kan, ada masalah, nggak ada hubungannya. Yang penting ada ada kegiatan internasional, nasional, dan provinsi atau kabupaten kota. Ya. Termasuk jadi ikut kegiatan pramuka, boleh juga ya. Jadi boleh di sini di sana kan ada olahraga, seni rupa, lukis, seni tari ya.
seni drama, pramuka, ekstrakurikuler yang lain, PMR itu boleh. Intinya di luar akademik ya Pak ya? Ya, di luar akademik juga boleh. Silakan. Ya. Jadi nggak harus sesuai dengan jurusan yang dituju gitu. Ya, tidak harus sesuai dengan jurusan. Baik, cukup jelas ya. Ini ada nih yang bertanya di YouTube ini Pak. Aksa Reza nih Pak bertanya, kalau boleh tahu rata-rata yang masuk di FK UNAN berapa ini Pak? Apanya nilai skornya ya? Rata-rata mungkin yang diterima di FK UNAN. Kalau nilai rata-rata rapor yang bisa kita tahu mungkin ya. Rata-rata yang diterima nih Pak. Oh, rata-rata diterima di UNAN. UNAN, daya tampung UNAN, FK UNAN bisa dilihat di apa? Di websitenya, website UNAN. Silakan Anda supaya tahu betul berapa daya tampung semua prodi, silakan buka websitenya UNAN. Buat aja tulisannya di Google PMB UNAN ya. Penerimaan masa baru ya PMB UNAN, nanti akan langsung muncul di websitenya PMB. Di sana akan ada dilihat kota kita berapa, daya tampung berapa, termasuk keketatan. Artinya prodi mana yang paling ketat, yang paling diminati. Bagusnya itu jadi patokan ya. Nah, silakan masuk ke websitenya. Jadi ini sebuah strategi juga ya Pak. Iya. Jadi ketika jurusan ini misalnya ekonomi, akuntansi misalnya, dipilih oleh sekian banyak orang, peluangnya seperti ini, jadi kita bisa mengatur strategi. Juga, Pak. Itu perlu dilihat ya. Silakan jadi kunjungi websitenya PMB UNAN ya. Baik, masih ada yang raise hand? Kita masih terima Pak untuk yang mau bertanya. Atau yang di di kolom chat sepertinya banyak karena sudah tertimbun dan rasa mungkin pertanyaan kurang lebih sama, berkaitan dengan tadi jurusan-jurusan yang sama, sertifikat apakah 3 tahun terakhir yang harus di-upload itu hanya untuk sertifikat siswa SMA saja Pak, SMK apakah sama ya? Sama. SMK sama Selagi dia sekolah di situ kan? Ya, sekolah boleh ya. Saya udah intip juga, terus sudah Nah ini Pak soal kit kuliah ini Pak, kalau misalnya dia menerima untuk yang di Sumatera Barat ya Pak, kalau dia sekolahnya di Sumatera Barat, terus dia mau melamar di luar ataupun begitu sebaliknya, nah kira-kira nanti kalau misalnya dia mau pindah domisili gimana nih Pak soal kit kuliahnya? Oh, kalau kit kuliah itu pokoknya asal sudah diterima oleh Kemdikbud dan dinyatakan sebagai penerima kit kuliah, dimanapun tinggal tidak masalah kan. Misalnya dia dari Riau itu kan, kemudian pindah ke Padang karena kuliah, itu nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting dulu mendaftar di Kemdikbud. Jadi sekarang sudah dibuka pendaftaran ya di Kemdikbud. Upload semua syarat-syaratnya, kemudian dinilai layak. Kalau layak berarti menyatakan terima sebagai peserta calon penerima kit kuliah. Kemudian diberikan datanya ke UNAN, kalau UNAN untuk menerima. Nah, dari berapa orang yang masuk itu nanti akan diseleksi gitu kan. Misalnya ada yang masuk ke UNAN ini yang ke kuliah misalnya ada 2.000 orang, kita hanya kuotanya 1.400, maka kita seleksi lagi kan. Tidak semua yang daftar itu yang terima kuliah masuk kan, karena sesuai dengan kuota. Berapa kuota kita sadar. Nanti syarat-syaratnya bisa dilihat ya. Sama seperti di misi kan kita lacak lagi kan, dan verifikasi data lagi ya. Nih Pak, ini menarik juga Pak. Ini tadi itu buat yang kuliah, buat yang punya prestasi tapi kurang ini ya. Kurang mampu. Ini kalau di UNAN sendiri Pak, ada nggak Pak selain beasiswa KIP ini? Ada gitu. Terus apa jenisnya Pak? Ya alhamdulillah kita beasiswa di UNAN ini banyak sekali ya Mas UNAN ya. Ada beasiswa yang disediakan oleh kementerian maupun juga oleh lembaga-lembaga sosial yang CSR-nya gitu kan. Jadi misalnya ada BBM, beasiswa bantuan untuk siswa miskin, mahasiswa miskin kan, dengan minimal nilai IP-nya harus bagus. Ya, atau dia memang orang mampu tapi IP-nya bagus, itu ada juga namanya beasiswa PPA namanya kan. Prestasi namanya. Nah, jadi ada nanti macam-macam, ada dari Pertamina, dari bank juga ada kan, dari pabrik obat KB Farma, itu ada banyak sekali. Berarti cukup banyak beasiswa yang tersedia dan adik-adik tidak usah ragu dan galau ketika diterima karena beasiswa, karena beasiswanya banyak sekali. Selanjutnya ada dari Randy SMA 4 Pekanbaru, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Randy SMA Negeri 4 Pekanbaru. Saya ingin bertanya, saya berencana ingin mengambil prodi teknik sipil di UNAN. Nah, sertifikat yang saya miliki itu salah satunya juara 1 harapan Olimpiade Mekanika Nasional dan Olimpiade dengan juara tahfiz Quran. Apakah itu bisa dilampirkan dan berbobot nilainya? Terima kasih.
Ulangi lagi pertanyaannya, Widi. Ya Randy, silakan kita ulang pertanyaannya karena ada storing di studio kita. Silakan. Oke, kita masih tunggu. Masih kurang bisa kita tangkap pertanyaannya tadi masalah sertifikat ya. Langsung nanti bisa di chat juga di kolom chat. Bisa juga. Tadi yang sertifikat ya, soal sertifikat apa tadi OSN dari Olimpiade, Hafiz Quran. Jadi gini ya, dari dia dari SMA 4 Pekanbaru ya. Prinsipnya prestasi itu adalah kalau ada, kalau tidak ada berarti boleh dikosongkan. Bagi yang ada, maksimal yang bisa diupload itu 3 sertifikat. 3 sertifikat. Tentu kalau Anda banyak sertifikatnya, pilihlah yang berdasarkan tingkat tadi. Pertama internasional ditambahkan dulu. Kalau ada ketiga-tiganya terusnya sangat bagus. Yang kedua dari nasional. Baru ketiga level yang lainnya, apakah provinsi, daerah, kabupaten, kota, atau tingkat sekolah juga boleh, ya kan? Juara misalnya lomba matematika tingkat sekolahnya boleh juga, atau sebagai peserta saja boleh juga. Nah, tidak harus juara gitu kan? Makanya pilih 3. Standarnya 3 ya. Tiga yang nilai sertifikat yang paling tinggi memberikan bobot yang tertinggi ya seperti tadi. Rasa cukup jelas apa yang disampaikan Pak Sofyan. Jika ada lagi masih ada pertanyaan yang masuk, silakan adik-adik untuk menanyakan, dan lagi kami ingatkan kepada adik-adik jika pertanyaannya sudah mungkin sama, dijelaskan atau sama, mungkin untuk tidak ditanyakan lagi, tapi mungkin bisa menanyakan pertanyaan baru yang adik-adik masih ragu, butuh penjelasan, dan pertanyaan baru yang untuk pendalaman materi dari bahasan kita pada siang menjelang sore hari ini. Iya, benar sekali. Makanya kita juga masih ada waktu untuk kita berikan pada calon mahasiswa. Ada sekitar 13 menit lagi karena kita juga berakhir di jam 15.30 menit. Dan bagi adik-adik kalau masih mau bertanya silahkan bisa melalui kolom chat di Zoom, bisa juga di kolom chat YouTube kita akan kita tampung, atau bisa mau bertanya langsung di raise hand juga bisa. Dan ada yang masuk ini, ada Aldi Ferdiansyah dari SMKS Husada Banten. Ya, silahkan Aldi. Untuk bertanya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Pertama pertanyaannya, apakah persyaratan program studi lulusan SMA yang ada di website PMBU sudah terupdate untuk tahun ini, ataukah itu masih yang tahun lalu? Yang kedua, pada SBMPTN 2020, pendidikan dokter UNAN menerima lulusan SMK yang relevan seperti keperawatan dan sejenisnya. Apakah tahun ini akan dibuka kembali seperti itu? Karena berdasarkan SNPDI yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia menerangkan bahwa mahasiswa kedokteran harus berasal dari SMA IPA saja. Namun FK UNAN, khususnya pendidikan dokter Universitas Andalas tahun lalu menerima dari SMK yang relevan juga. Apakah itu sudah diketahui oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Dikti? Itu saja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Jadi masalah yang pertama terkait dengan kedokteran dari ya FK UNAN, apakah sekolahnya nih Pak? Apa namanya? Sekolahnya nih Pak. Yang terakhir itu masalah ini Pak, SMK yang oh iya ya, apakah boleh SMK ini? Kalau tahun dulu memang boleh gitu ya. Dan kemudian ini mantap juga nih Ananda, siapa tadi namanya? Aldi ini melihat dari edaran dari ID ya, bahwasanya itu dapat IPA. Jadi Ananda tadi sudah Bapak katakan, kalaupun belum ada pengumuman kita untuk memastikan apakah boleh atau tidaknya itu, sebaiknya ketika mendaftar itu bisa dilihat. Nah, jadi ketika sudah masuk ke portalnya itu sudah bisa mana diblok mana tidak. Misalnya Ananda dari misalnya SMK Kesehatan misalnya ya, ada SMK Perawat, ya kan? Kemudian masuk ke ambil UNAN, ya. Nah di UNAN ini apakah putih layarnya atau hitam gitu kan? Di FK-nya, bisa di situ. Jadi kalau seandainya
untuk memastikan ya di situ ya. Saya hafal juga sudah persatu mana yang prodi yang membolehkan atau tidak ya kan. Tapi ketika ada mendaftar di akunnya itu sudah bisa langsung kelihatan. Gitu ya. Tinggal menyesuaikan. Kemudian yang pertama tadi pertanyaan apa? Ini soal sekolahnya ini Pak, pemerintahan sekolahnya Pak, pemeringkatan sekolahnya ini Pak. Pemeringkatan sekolahnya itu untuk diterima di SMPTN ya. Nah, pemerintahan sekolah nanti itu kan otomatis di sistemnya akun ini yang memeringkat ya. Sekolah hanya mengirim data yang bisa dipakai terbaru ini Pak. Ya harus yang terbaru. Ini ya update yang ini kali ya, yang tanya harus ingat ya, update yang di PMB Unang ya. Dan di PMB Unang sudah terbaru 2010. Ya, artinya angka kuota yang kita tampilkan di 2021. Kalau angka keketatan yang kemarin 2020. Nah, ada semuanya. Jadi nanti lihat ya Mas ya. Ananda ya, nanti di situ ada angka keketatan berarti yang tahun sebelumnya. Kemudian kuota kita tahun 2021 ada juga. Nah, di websitenya ini sudah terbaru, sudah kita update. Baik, cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Sofyan. Kita tanyakan lagi, ini ada pertanyaan dari Kaila Talita ya, dari SMA 1 Intan Utara. Silakan. Baik, ini kita Kaila, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih telah mengizinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya, misalkan anak dari jurusan IPA sama IPS memilih jurusan yang sama, yaitu akuntansi. Nah, itu kira-kira diprioritaskan yang mana dulu ya, Kak? Oke, itu aja pertanyaannya. Oke. Nah, ini mana yang diprioritaskan ini Pak? Apakah jurusan IPA atau IPS ini Pak? Jadi ini ya, kembali kepada prodinya, fakultasnya itu kan, apakah dia memprioritaskan IPS atau IPA kan? Kadang-kadang kan gini Anda ya, misalnya akuntansi ya, akuntansi itu kadang-kadang kan perlu juga hitung-hitungan gitu kan, sehingga dia butuh juga SDM yang inputnya dari anak-anak yang kuat di hitungan gitu kan, dari IPA. Nah, jadi apakah anak IPA peluangnya lebih besar dari IPS itu relatif sebenarnya, relatif tergantung ketika di skor nilainya. Ya Nanda ya, kan nanti di skor nilainya kan, nilai rata rapor, nilai data sertifikat tadi. Ketika di rata-ratakan kita anak IPA dia tinggi nggak nilai dengan anak IPS kan? Kalau memang tinggi dan dia itu adalah pilihan pertamanya, ya kalau pilihan pertama tinggi itu saya yakin akan diambil. Kecuali Anda mengambil ilmu sosial tadi, yang keduanya gitu kan. Artinya rata-rata orang tentu gini orang tentu akan lebih distract ketika masuk itu orang milih pertama kan, sehingga tidak berpikir ke lain hati itu kan. Karena rata-rata Anda ini kalau udah diterima kedua nanti dia mungkir gitu kan, tidak setia gitu ya. Jadi rata-rata bisa saja dia diambil tergantung pada prodinya tadi ya. Kalau nilai bagus saya yakin akan diambil. Betul, jadi memang strategi bagaimana kita bisa memilih jurusan dan juga teknik-teknik yang sudah disampaikan tadi, baik itu sertifikat. Intinya juga nggak perlu takut ya, mau IPA IPS lulusannya sama ya Pak ya. Yang penting syarat-syaratnya udah dipenuhi dulu ya. Iya benar sekali. Ini pertanyaan terakhir dan dari Putri Anissa Jehan dari SMA 1 Medan. Ya, silakan Putri, pertanyaannya. Baik, silakan Putri, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya pada panitia untuk mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa Jehan dari SMA Negeri 1 Medan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk bertanya. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah sertifikat anggota ekskul itu bisa dipakai untuk SNMPTN? Yang kedua, misalnya tahun lalu alumni SMA saya yang keterima di UNAN itu 1 orang, apakah ada kemungkinan di tahun ini akan bertambah? Yang ketiga, apakah kecepatan mendaftar mempengaruhi peluang untuk masuk? Misalnya siswa A daftar di hari pertama, siswa B daftar di hari kedua, yang mana yang lebih berpeluang? Oke. Dan yang apakah siswa OSIS bisa dipakai untuk SNMPTN? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan yang terakhir lebih menarik ini Pak. Soal siapa yang belum mendaftar, apakah dia berpeluang besar juga pada yang terakhir ini Pak? Kalau untuk pertanyaan terakhir tadi dulu ya, tidak ada ya. Jadi sama saja daftar pertama dan terakhir. Cuma tadi kan kita menyarankan dari lebih awal mendaftar lebih bagus. Ya, artinya jangan sampai crowded nanti ketika terakhir susah jaringan error, macam-macam aja gitu kan. Apalagi satu hari menjelang mau tutup ya. Dia bisa pagi-pagi subuh, orang lagi pada tidak banyak menggunakan internet ya, itu lebih bagus ya. Jadi itu pertama jawabannya untuk yang di sini tidak ada pengaruhnya. Alumni lagi Pak, alumni bagaimana Pak? Nah alumni maksudnya alumni yang mana nih? Yang alumni dia diterima di UNAN. Satu orang kemarin, apakah ada kemungkinan penambahan? Ya. Nah jadi kalau untuk alumni yang terima kembali lagi tadi kepada nilai tadi ya Nanda ya. Kalau di peringkatan ternyata SMA Ananda itu ternyata mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain, bisa saja diambil. Kita pada prinsipnya tentu yang kita buka adalah orang yang memiliki nilai-nilai persentase cukup bagus, ya tidak akan kita biarkan gitu kan. Di samping juga nanti ada faktor-faktor misalnya pertimbangan pemerataan tadi, bisa saja diratakan ke sekolah yang lain gitu kan. Kalau seandainya sekolah yang sekarang yang kita terima itu prestasinya ternyata tidak meningkat ya. Terus juga terakhir Pak, sertifikat ekskul ini bagaimana Pak? Nah ini, jadi kan di sini kalau saya lihat dalam panduan LNTPT ini ada di atas pendaftaran, ternyata ada yang ikut organisasi itu juga bisa, misalnya jadi organisasi ekstrakurikuler di OSIS Pramuka itu kan. Ada misalnya sebagai ketua OSIS, ketua ekskul Pramuka, sini ada sini kan. Nah itu ada nih. Jadi artinya gini, tidak hanya lomba sebenarnya sini kan, artinya ikut organisasi kegiatan seperti ekstrakurikuler, PMR, PNI, kemudian ada pramuka, ya organisasinya atau OSIS silahkan aja diupload, ya. Nanti pertimbangannya ketika datanya benar, nanti akan dinilai oleh tim nanti, ya kan yang akan menentukan. Kalau seandainya kita tidak punya, tapi yang disarankan adalah yang 3 tadi, yang internasional kalau ada upload itu, jangan disembunyikan ya. Yang kedua nasional. Nah, kalau tidak ada nasional berarti minimal tingkat sekolah. Masa tingkat sekolah tidak ada gitu kan? Nah, yang tidak boleh itu yang tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW kan? Nah, itu tidak bisa kita pakai. Lomba 17 Agustus, lomba mewarnai tingkat RT, lembaga 17 Agustus nggak boleh. Iya. Baik. Karena terima kasih ya. Juga kita akan berakhir di jam 15:30 dan tentunya karena waktu juga yang memisahkan kita, tapi semoga sosialisasi kita 2 jam terakhir ini juga bermanfaat bagi adik-adik calon mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri dan juga bagi adik-adik yang mau men-share ya informasi ini ke teman-temannya, silahkan karena ini juga bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya di jalur SNMPTN tapi juga masih ada kesempatan di SD dan di Mandiri. Dan tidak perlu takut untuk kuliah ya, karena nanti juga bakal ada rezekinya. Kalau misalnya nggak bisa di SD mau di Mandiri, bisa Mandiri tapi cari beasiswa di kampusnya ya Pak ya. Terutama di UNAN juga menyediakan banyak beasiswa ya Pak. Jadi jangan pernah takut untuk masuk ke perguruan tinggi, karena nanti kalau benar-benar mau jadi mahasiswa dan nilainya berprestasi pasti ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Baik. Oke. Selagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian yang sudah hadir bersama kita membahas sangat panjang lebar dalam sekali berkaitan dengan SNMPTN, SBMPTN dan SNMPTN tahun 2021. Mungkin Pak sebagai statement terakhir dan juga informasi kepada adik-adik kita ini untuk lulus di SN, SB dan SNMPTN ini strateginya seperti apa Pak? Pertama ya, adik-adik senantiasa konsultasi dengan bapak ibu gurunya ketika menentukan pilihan prodi ya, termasuk dengan orang tua juga konsultasikan. Kemudian ketika membuka mendaftar jangan di ujung-ujung ya, perhatikan jadwalnya karena jadwalnya paling lambat tanggal 24 Februari. Nah, kadang-kadang kan kita suka nanti rupanya udah menjelang berakhir ya, lupa itu kan, harus betul-betul ya. Dan hanya sampai jam 15.00 jam kerja ya. Dan kemudian terakhir setelah kita isi, kemudian kita berdoa ya. Kalau ikhtiar kan sudah ya, kita sudah maksimal ya kan, malah ikut sekarang acara talkshow kita ini ya, sosialisasi ya, antusias adik saya apresiasi betul ya. Kita berdoa juga semuanya yang hadir sekarang ini kalau bisa terima ya. Amin ya. Karena tamu kita kan 6.000 orang kan. Nah, ternyata di sini mendaftar yang saya lihat kan cukup banyak ya kan. Jadi mudah-mudahan kita terima, berdoa semuanya. Mudah-mudahan cita-cita adik untuk bisa terima di perguruan tinggi negeri yang kita idamkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalaupun diterima, kalau sudah terima, alhamdulillah syukuri. Jangan sesekali itu ditolak ya, tidak mau daftar ya kan. Kalau tidak diterima, jangan putus asa karena masih ada jalur yang lain. Ada SBMPTN, ada jalur mandiri, gitu ya. Itu. Jadi ikut aja semuanya ya dengan ikhlas ya, dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Dr. Apoteker Bapak Sofyan M. Pham yang sudah memaparkan materi pada sore hari ini. Selagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik siswa di seluruh Indonesia dari SMA, SMK dan juga MA di seluruh Indonesia. Dan akhir kata, sampailah kita di penghujung rangkaian sosialisasi pada sore hari ini. Dan kita juga tidak lupa mengingatkan pada adik-adik yang ingin masuk ke perguruan tinggi UNAN, silahkan cari informasinya ya di Instagram kita di UNAN Official ataupun di website kita di unan.ac.id dan juga di pmw.unan.ac.id. Dan jangan lupa untuk selalu cari informasi di mana saja, di LTP boleh di mana saja ya, atau di kuliah yang mau mencari kuliah boleh. Dan tentunya kita terus kabarkan informasi ini di web kita maupun di Instagram. Dan penting jangan lupa cari informasi terus, dan jangan lupa untuk komunikasikan mau pilih jurusan apa, jangan sampai salah jurusan. Dan kita ucapkan terima kasih banyak pada adik-adik yang sudah bergabung di siang sampai sore hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Rektor Universitas Andalas yang telah membuka dan memberikan sambutannya kepada kita semua. Dan akhir kata, saya Duna dan juga rekan saya di Farisa, kami dari Humas dan Protokol Universitas Andalas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.